Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat Alkitab, kamu adalah garam dunia. Murid-murid dianalogikan sebagai garam karena mereka berharga. Di zaman Yesus, garam merupakan komoditas berharga. Prajurit Romawi kadang-kadang dibayar dengan garam, sehingga muncul ungkapan sepadan dengan garamnya. Selain itu, garam juga dipakai untuk pengolahan bahan makanan, baik untuk meningkatkan rasa nikmatnya maupun untuk mengawetkannya. Demikian pula peran dan fungsi murid-murid di tengah dunia. Mereka dipanggil dan diutus untuk suatu pelayanan yang meningkatkan mutu kehidupan di bumi dan mencegah kemerosotan. Pentingnya misi itu ditekankan dengan menyoroti kebalikannya. Bila garam tidak lezat, misalnya karena bercampur dengan mineral lain, ia tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga harus dibuang. Kata dibuang dan diinjak merupakan bahasa penghakiman, artinya orang yang tidak melakukan kehendak Allah demi kebaikan dunia akan diperhadapkan pada penghakiman. Murid-murid sebagai terang dunia mengingatkan akan hamba Tuhan yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Apakah pernyataan Yesus ini bersama dengan kiasan garam dunia mengacu pada perutusan murid-murid untuk pergi ke segala bangsa? Kiasan tambahan kota di atas gunung yang mencerminkan situasi Palestina dengan kota-kotanya di atas puncak bukit-bukit tidak mengesankan kepergian para utusan ke segala bangsa, tetapi menggambarkan suatu komunitas atau jemaat yang mempunyai daya tarik bagi seluruh dunia. Gabungan kata terang, dunia, kota, dan gunung mengingatkan nubuat eskatologis Nabi Yesaya tentang gunung Bait Allah dan kota Yerusalem yang menarik bangsa-bangsa untuk belajar Torah. Artinya, hal ini dapat menjadi ajakan bagi Israel untuk berjalan dalam terang Tuhan. Peran Yerusalem sebagai kota terang yang menarik bangsa-bangsa di sini dialihkan ke jemaat Kristiani yang hendak menarik segala bangsa kepada terang Tuhan. Pelita atau lampu minyak lazimnya ditempatkan di atas kaki dian yang tinggi. Lalu terangnya dinikmati oleh semua orang dalam rumah yang bisa saja hanya satu ruangan. Demikian juga seluruh dunia menerima terang Tuhan apabila murid-murid tidak menyembunyikannya, tetapi menyinarkan terang yang diberikan Tuhan kepada mereka. Meletakkan pelita di bawah tempayan kedengaran sangat aneh, tetapi mengkiaskan suatu pilihan real. Ingatlah hamba yang menyembunyikan talenta tuannya di dalam tanah. Terang Injil mesti tampak dari perbuatan-perbuatan baik. Istilah yang jarang dalam Injil dapat menunjuk pada tindakan-tindakan belas kasih terhadap orang-orang yang berkesusahan. Dengan perbuatan dan sikap mereka yang harus kelihatan, murid-murid tidak mencari pujian bagi dirinya. Terang dalam perbuatan mereka bukanlah milik mereka sendiri, tetapi anugerah Allah melalui Yesus. Maka segala pujian adalah untuk Bapa di surga. Sahabat Alkitab, kita mungkin sudah sering mendengar ayat ini. Secara tidak sadar kita berasumsi bahwa ayat ini adalah sebuah undangan untuk menjadi garam, terang, dan pelita yang diletakkan di atas kaki dian.
Padahal perikop ini sesungguhnya berbicara mengenai identitas para murid dan tugas perutusan kita. Saat mengikuti Kristus, hidup kita diubahkan menjadi baru, dan perubahan inilah yang kita wartakan ke seluruh dunia. Sehingga semakin banyak orang yang ditarik dalam kasih karunia Allah dalam Kristus yang membebaskan itu. Hiduplah dalam kesadaran tersebut. Anugerah dari Tuhan memampukan kita untuk mengalami peristiwa-peristiwa besar dalam hidup yang sudah sepatutnya kita wartakan pada dunia di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi dunia ini, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk senantiasa hidup dalam kasih, kejujuran, dan kebenaran, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, banyak orang yang dapat mengenal kasih-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu yang membawa damai dan harapan di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.